Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Namanya sulit dihafalkan, tak lewati sampai ke Kiai bapaknya Kiai Hasan Besari. Itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Pilpres 2024 masih lama, tapi nampaknya banyak tokoh dan politisi sudah mulai pemanasan melakukan safari politik ke berbagai daerah. Ya, misalnya safari politik yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jadi ada kejadian yang mengejutkan ketika AHY melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Hikmah Jepara. Ya memang sih tujuannya itu untuk buka bersama. Namun publik sudah bisa menilai ada apa saja di balik kunjungan tersebut. Nah, dalam video yang viral di media sosial ya baru-baru ini, seorang ustadz yang duduk di sebelah AHY mengatakan bahwa ternyata AHY masih punya garis keturunan dari Majapahit coba. Luar biasa sekali memang. Nah, jujur saja ya, saya dan banyak netizen baru tahu soal ini. Makanya banyak yang heran dan bertanya-tanya, apa benar AHY keturunan Majapahit? Nah, jadi menurut ustadz tersebut ya, AHY adalah keturunan Majapahit terah dari Raden Wijaya. Luar biasa kan? Jujur saja, saya yakin banyak juga penonton 2045 TV yang baru mengetahui informasi ini. Iya kan? Bahkan AHY bukan saja diklaim sebagai keturunan Majapahit, namun dia juga diklaim sebagai keturunan Nabi coba. Bahkan ketika saya perhatikan, AHY sepertinya kaget ketika dirinya disebut sebagai keturunan Nabi. Ya mungkin saja AHY selama ini baru tahu atau baru menyadari bahwa dirinya ini adalah keturunan Nabi. Ya tapi jujur saja, melihat semua ini, saya jadi kasihan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabarnya kan, Anies Baswedan ini mau diduetkan dengan AHY pada Pilpres 2024 nanti. Nah, sekarang kalau AHY sudah punya gelar keturunan Majapahit dan Nabi, terus Anies Baswedan keturunan siapa coba? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Bahkan di akhir statementnya ya, sang ustadz tersebut mengungkapkan bahwa AHY adalah sosok yang sangat sah jika dipilih sebagai pemimpin. Nah, dari sini saja sudah kelihatan arahnya ini kemana, bener gak? Jadi kalau boleh saran ya, harusnya mulai sekarang ini AHY bisa saja langsung menyematkan gelar barunya di depan namanya itu. Mungkin saja bisa pakai nama Raden Habib AHY. Gimana? Keren kan namanya? Ya, saya yakin dengan menyematkan gelar nama tersebut, maka kemungkinan besar AHY akan bisa menggait banyak simpatisan dari masyarakat untuk mendukung pada Pilpres 2024 nanti. Ya, tapi itu kalau AHY punya tiket untuk maju. Kalau enggak punya tiket, ya tetap saja nggak bisa. Karena secara hitung-hitungan ya, Partai Demokrat harus menjalin koalisi. Agar kenapa? Agar bisa memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dan kabarnya Partai Demokrat baru-baru ini terlihat semakin mesra dengan Nasdem. Jadi kalau menurut saya, kemungkinan besar Demokrat akan berkoalisi dengan Nasdem. Peluang ini nampaknya semakin terbuka lebar. Ya, kalau ditambah dengan partai lain, mungkin peluang yang paling besar ikut bergabung adalah partai PKS. Nah, kalau hal itu terjadi ya, maka kemungkinan pada tahun 2024 nanti komposisinya adalah Demokrat satu gerbong dengan Nasdem dan PKS. Peluang ini nampaknya paling besar. Karena jika dilihat dari dinamika politik saat ini ya, rasa-rasanya Demokrat dan PKS sangat sulit untuk menjalin koalisi dengan partai pemenang pemilu, yaitu PDI Perjuangan. Ya memang sih, kalau skala pilkada masih mungkin untuk bisa menjalin koalisi. Namun kalau skala nasional sepertinya masih sulit bagi PKS dan PDIP untuk menjalin koalisi.
Nah, mungkin ada yang bertanya juga, mengapa PDIP sulit menjalin koalisi di tingkat nasional dengan partai PKS? Ya karena secara ideologi partai memang sudah berbeda. Dan ideologi partai inilah yang menjadi dasar penting bisa atau tidaknya partai itu untuk menjalin sebuah koalisi. Kalau soal ideologi PKS, ya jangan ditanyalah. Paling juga jualan agama. Bener gak? Nah, terus bagaimana antara PDIP dengan Demokrat? Apakah juga akan berkoalisi? Adakah kemungkinan itu? Ya, kalau menurut saya, kecil kemungkinannya mereka akan menjalin koalisi. Mengapa saya katakan demikian? Karena secara kebatinan, hubungan antara kedua pimpinan partai ini memang terlihat kurang harmonis. Dan harus diakui bahwa untuk menjalin sebuah koalisi juga sangat tergantung pada suasana kebatinan masing-masing pimpinan partai. Jadi sekali lagi, kemungkinan ya pada tahun 2024 nanti Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Nasdem dan Partai PKS. Ya ini sih cuma sekedar analisis sederhana saya saja. Silakan mau percaya atau tidak. Atau mungkin Anda yang sedang menonton video ini punya analisis lainnya. Ya silakan berikan komentar di bawah. Nah, ada yang menarik juga di balik rencana koalisi antara Nasdem dan Demokrat. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Partai Demokrat jika ingin atau hendak berkoalisi di Pilpres 2024 dengan Nasdem. Apakah syaratnya? Syarat tersebut adalah membangun koalisi dengan tidak membabi buta, menggunakan cara-cara untuk menjatuhkan pemerintahan sekarang ini. Ya menurut saya pernyataan ini normatif dan wajar-wajar saja karena Partai Nasdem saat ini masih bagian dari pemerintah. Ya namun demikian semuanya ini masih sangat dinamis dan segala kemungkinan masih saja bisa terjadi. Nah balik lagi soal Raden Habib AHY. Baru-baru ini AHY juga mengklaim bahwa saat ini rakyat katanya sedang rindu era kepemimpinan SBY. Begitu katanya coba. Bahkan bukan hanya rindu dengan SBY, namun menurut AHY, rakyat juga rindu dengan Partai Demokrat. Begitu katanya coba. Lah ini apa nggak salah? Apanya yang dirindukan di era kepemimpinan SBY? Saya kasih tahu ya, ketika SBY menjabat sebagai presiden, pernah dalam 1 tahun saja, sudah 2 kali beliau ini melaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baiknya. Dan itu yang melaporkan adalah SBY sendiri coba. Ya coba bayangkan saja, apakah Jokowi ini pernah melaporkan lawan politiknya ke polisi sendiri? Kan tidak pernah sama sekali, bener gak? Bahkan meskipun difitnah terus-menerus datang bertubi-tubi menyerang Jokowi dan keluarganya ya, namun Jokowi maupun keluarganya ini tidak pernah sama sekali melapor sendiri ke pihak polisi. Nah, dari sini saja sudah bisa dibedakan. Nah, terus ada juga yang bilang di era SBY bebas katanya mau kritik apapun gak akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya kalau cuma sekedar kritik sih gak mungkin lah ditangkap, bener gak? Tapi kalau menghina ya kemungkinan besar ini akan ditangkap. Dan kalau dilihat dari rekam jejak digitalnya ya, banyak juga mahasiswa yang ditangkap di era kepemimpinan SBY. Nah, tahu tidak, di era SBY pernah ada 8 orang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Madura yang ditangkap saat melakukan aksi demo. Nah, kejadian itu pada tahun 2013 saat SBY ini mengunjungi Kabupaten Sampang, Madura. Kemudian pada tahun 2011 ada 4 mahasiswa ditangkap karena membakar foto SBY saat melakukan unjuk rasa di Jakarta. Nah, dan asal tahu saja ya, masih banyak lagi yang lainnya. Cuma satu hal yang perlu dicatat ya. Dulu di era SBY, dunia media sosial ini belum semasif seperti saat ini, seperti di era pemerintahan saat ini. Jadi penyebaran berita di media online tidak seperti sekarang. Kalau sekarang baru ada rilis berita soal penghina Jokowi ditangkap polisi, maka beritanya ini langsung menyebar satu Indonesia. Nah, ini baru soal penangkapan mahasiswa loh ya, belum lagi soal infrastruktur. Asal tahu saja, baru di era Jokowi, infrastruktur ini dibangun secara gila-gilaan. Hampir seluruh daerah ini merasakan semua pembangunannya. Mulai dari jalan tol, jalan-jalan non-tol, kemudian jembatan, pos lintas batas negara, bandara, pelabuhan, hingga bendungan. Semuanya ini dibangun secara masif di era pemerintahan Jokowi.
Bahkan tahu tidak, Bendungan Tukul yang berada di Pacitan, Jawa Timur, tempat tanah kelahiran SBY, itu pun Jokowi yang menyelesaikan pengerjaannya coba. Jadi kurang apa lagi? Jadi pertanyaan saya begini, rakyat mana yang rindu di era SBY coba? Rakyat mana yang rindu dengan Partai Demokrat? Wahai Raden Habib AHY. Ya, saya masih ingat betul bagaimana Partai Demokrat saat pencitraan iklan di televisi nasional. Katakan tidak pada korupsi. Taunya malah kadernya ini berlomba-lomba korupsi hambalang coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri video ini ya, saya ingin menanyakan kepada Raden Habib AHY. Rakyat mana yang rindu dengan Partai Demokrat dan SBY coba? Coba bisa nggak dijawab? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, katakan tidak pada korupsi. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Kiai itu melahirkan Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari sampai beberapa generasi, sampai Raden Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir dan masih berlanjut lagi Raden Agus Harimurti Yudhoyono. Ini secara bibit sah sebagai pemimpin masa depan.